Halo teman-teman kaula muda, sahabat AMC dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kalau boleh tahu teman-teman di sini apa kabarnya? Baik. Semoga teman-teman di sini juga dalam keadaan sehat ya tentunya. Pada hari ini kita akan berbincang mengenai kaula muda tentunya, dan kita lebih spesifik lagi ke generasi millennials dan generasi Z. Di edisi spesial kali ini kita akan berbincang lebih dalam. Tentunya kita memperingati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Nah, bekerja sama dengan Universitas Flores ND, AMC Purere menghadirkan dua narasumber yang spesial tentunya, dan saya sangat merasa terhormat bisa langsung mewawancarai, berdiskusi bersama Pater Paul dan Ibu Emi. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita yang lebih serius, sebaiknya kita perkenalan diri dulu ya teman-teman. Oke, di sini ada Pater Paul dan Ibu Emi. Mungkin Pater Paul bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang hadir di sini. Oke, baik. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi untuk Ibu Emi, selamat pagi untuk host kita yang cantik, Windy. Terima kasih Pater. Iya. Nama saya Pater Paul, ceraman dari Kongregasi Misionaris Claretian atau yang disingkat dengan CMM. Saat ini saya bekerja di Paroki Persiapan Santo Marinus Purere sebagai moderator kerasulan kaum muda atau sering disingkat moderator AMC Purere ND. Itu saja perkenalan singkat saya. Terima kasih Pater Paul. Oke, mungkin kita langsung ke narasumber berikutnya ya. Ibu Emi mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Selamat pagi yang ada di sini. Selamat pagi. Yang ada di mana saja seperti yang disampaikan oleh Kakak Windy tadi. Saya ingin juga supaya kita lebih kenal ya, karena tidak kenal tidak Saya. itu sudah pasti. Tidak mungkin saya jatuh cinta kepada orang yang saya tidak kenal ya, tidak mungkin. Baik, nama saya Anna Maria Gadijo, sarjana hukum, magister hukum. Kenapa begitu? Karena saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Flores. Ya, karena dosen saya harus menyebutkan yang tadi belakangnya saya itu, karena kalau tidak mereka akan diragukan, masa sih? Nah, gitu ya. Karena dua gelar itu saya dapat mempertanggungjawabkan. Tetapi orang muda bisa memanggil saya Emi. Ya, memang jauh dari nama aslinya, dan juga ada kekhususannya. Harus ditulis EMMI. Kenapa demikian? Karena ada dua orang punya nama yang ada dalam Emi. EM pertama itu adalah nama ayah saya, Herman, dipanggil Emma. Dan Mi itu dari ibu saya, Maria, dipanggil Mia. Sehingga saya adalah anak dari Emma dan Mia. Maka saya lebih senang, lebih familiar dipanggil Emi. Karena apa? Ketika dipanggil Emi, saya tahu bahwa saya bersama-sama dengan orang tua saya. Ya, saya mengajar di Universitas Flores di Fakultas Hukum sejak 2010, September 2010 sampai sekarang. Ya, saya dosen, tapi selalu mereka suka dengan saya. Ya, mudah-mudahan teman-teman AMC ada di sini juga suka dengan saya ya. Pasti tentunya. Terima kasih. Partner tuh saya yakin beliau juga suka dengan saya. itu sementara itu begitu dulu. Nanti bisa, kalau ada yang pengen kenal lagi nomor HP dan lain-lain, oke saja. Bisa Terima simpan kasih Kak Windy. Iya Bu, sama-sama. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan bincang berisi kita, saya juga ingin memperkenalkan diri saya kepada teman-teman semua ya teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Modesta Windiarti Natalia Tuangei, biasa dipanggil dengan Windy AMC. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu, dan terima kasih untuk perhatiannya. Nah, oke teman-teman, langsung saja di pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Ibu Emi dan Pater Paul terhadap generasi milenial dan generasi Z sekarang ini? Mungkin bisa dijawab dari Ibu Emi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ini saya sudah biasa begitu. Kalau menyampaikan sesuatu, saya perlu data yang harus
yang saya yakin bahwa itu benar ya, sudah biasa begitu. Sehingga hari ini saya memang tadi malam saya mencoba untuk melihat ya apa sih sebenarnya yang disebut dengan generasi milenial dan generasi Z itu tadi ya. Seandainya apa yang saya sampaikan itu kurang, saya dengan senang hati untuk dikoreksi atau disampaikan. Begini loh yang saya tahu ya. Jadi karena yang saya sampaikan juga yang saya lihat punya orang, maka teman-teman AMC pasti ya juga punya pendapat untuk itu. Ya baik. Kita hanya untuk supaya kita sama saja. Generasi milenial atau generasi Y atau Lili itu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan itu adalah orang-orang kelahiran tahun 1980 sampai 2000 ya. Mereka ini generasi yang mengalami perubahan kondisi baik ekonomi maupun teknologi, dan mereka ini adalah generasi yang lahir dalam suasana kenyamanan digital teknologi dan sosial media ya. Jadi mereka itu lahir sudah ada ini teknologi. Istilah milenial itu munculnya dari 91 ya. Jadi di 91 saya itu belajar tentang komputer berhubungan dengan internet itu ketika 93 ya, saya dapat hadiah ulang tahun kelulusan S1 dari bapak saya ke Darwin 3 bulan. Itu saya baru kenal ya. Jadi memang sudah ada itu ya. Sehingga, dan generasi milenial ini dikatakan bahwa menghabiskan hampir 85% dalam sehari waktu mereka tuh untuk menggunakan gadget ini ya, alat internet ini. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu yang harus ya. Mereka juga sangat suka baca buku ya. Jadi HP atau alat gadget yang mereka gunakan itu hanya sebagai informasi dan komunikasi, tapi mereka sendiri masih baca buku. Mereka masih mau melihat dari media yang lain ya, tidak saja dari HP. Mereka itu masih tinggal di rumah ya, bersama dengan orang tua. Kalau sudah lulus, mereka mungkin juga kalau misalnya sudah menikah, mereka akan masih pulang. Mereka masih merasa bahwa kekuatan orang tua itu tidak bisa terlepas ya. Mungkin kalau yang ada umur antara masuk dalam milenial ya bisa dilihat lagi diri sendiri. Apa begitu ya? Karena apa? Karena mereka itu sangat boleh dikatakan egois ya terhadap diri sendiri. Mereka selalu berpikir untuk dirinya sendiri, pengembangan diri, lalu mereka selalu mau berbuat sesuatu untuk diri sendiri ya. Tapi mereka juga suka beramal, mereka peduli lingkungan. Kenapa begitu ya? Karena berhubungan dengan dirinya sendiri ya. Mereka mau mendapat diri yang baik, pengembangan diri yang luar biasa, maka mereka menginginkan lingkungan sekitarnya juga harus bersih, bagus. Keinginan besar untuk selalu maju, pengembangan diri. Mereka juga menginginkan kalau mereka bekerja itu perusahaan atau tempat di mana mereka bekerja itu yang harus menunjang pengembangan dirinya itu sendiri. Sehingga kalau perusahaan itu mereka melihat bahwa ini manajernya atau manajemennya tidak bagus dan dia punya kesempatan untuk mengembangkan diri, dia keluar, dia menolak gitu ya. Itu tadi kembali bahwa mereka itu lahir dengan situasi nyaman, tetapi ada perubahan ekonomi seperti tadi saya katakan, teknologi, sehingga mereka memang mencari sesuatu yang khusus buat mereka ya, supaya mereka bisa lebih. Oleh karena itu mereka lebih serius kepada pengetahuan, pendidikan, karena mereka tujuannya untuk pengembangan diri. Mereka lebih suka kerja sendiri ya, entrepreneur. Mereka lebih senang kalau mereka bisa melakukan apa saja yang mereka punya untuk pengembangan diri. Kalau perusahaannya bagus, manajemennya bagus, ya mereka akan tinggal. Tapi kalau misalnya buruk, mereka berani memutuskan, saya keluar. Buat apa? Ya. Oleh karena itu kalau perusahaan mau menggunakan
generasi milenial, dia harus membuat supaya generasi ini betah. Ya contohnya ya dia menyediakan apa yang diharapkan dalam pengembangan diri itu ya dia suka cinta lingkungan bersih, maka manajemennya harus bersih. Ya dia pengembangan diri ya dia bikin harus ada orang muda tuh suka apa gym, ada dalam pengembangan sudah tadi saya katakan dia egois ya, maka hal-hal semua yang bisa menguntungkan dia itu yang dia mau. Ada wifi gratis ya itu paling suka malahan cari di mana. Begitu ada wifi tanya Gampang lagi. passwordnya. Iya. Tetapi justru karena dia sangat lihat ke dirinya sendiri, dia lupa bahwa menggunakan HP atau internet yang tadi saya katakan hanya sebagai sarana komunikasi atau sarana informasi, dan dia mencari wifi gratis, justru pada saat itulah dia lupa mempertahankan data pribadi yang harusnya tidak bisa dia bagikan kepada semua orang dengan gampang. Kenapa? Karena dia tadi suka beramal dan dia suka, kalau misalnya saya beramal ke paroki Kurere, maka saya yakin pasti ada bantuan atau apapun yang saya dapat. Kalau tidak berkat dari Tuhan kan, sehingga saya mau beramal. Lalu kalau misalnya dia di tempat umum, lalu dia pakai wifi gratis, ada orang tanya dia kasih aja, atau dia dapat password dia kasih bagi. Nah, disitulah dia lupa bahwa bisa saja data pribadi dia itu malah kena hack. Ya. Saking karena dia ingin untuk dirinya sendiri, pengembangan dirinya sendiri. Tapi itu membuat dia kreatif, inovatif, iya. Ya, jadi kalau kita bertemu dengan generasi milenial, maka kita harus bisa, ya, di antaranya kita bisa melihat itu bahwa mereka memang sangat menyukai sesuatu yang dapat memperkembangkan diri. Tetapi di samping itu juga kita harus bisa membantu mereka supaya mereka jangan sampai sedikit-sedikit keluar ya, atau mencari pekerjaan, karena ada banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus kalau saya menilai itu bahwa selain dia punya kemampuan yang pendidikan tinggi, tapi secara mental tuh dia jadi orang yang jadi mudah mutung, yang mudah putus asa. Iya benar. Ya, sehingga dia misalnya dia punya pendidikan tinggi, lalu dia bekerja dengan orang-orang yang menurut dia tidak selevel, lalu dia memberikan instruksi misalnya dari bagaimana, dia kurang sabar, dia marah, kok tidak bisa, orang saya saja tidak mampu tapi saya berjuang kok. Justru itu rugi sebagai pimpinan, ya tidak bisa begitu, dan dia kehilangan kesempatan dia untuk menjadi lebih hebat. Itu antara lain menurut saya sebagai generasi milenial. Sedangkan Sambo generasi Z itu tadi ya kelahiran yang sesudahnya itu ya disebut 1010 sampai itu ya sesudah itu. Dan saya mengalami dengan 9 dari 9 itu tadi itu sampai 2010. 2010 itu anak-anak saya tuh juga ada di dalam kondisi ini. Mereka ini tidak saja lahir dengan kondisi ekonomi yang sudah baik, tapi teknologinya lebih bagus lagi. Ya, jadi begitu dia buka mata tuh rumah tuh sudah ada wifi. Orang tuanya tuh tinggal model handphone apa yang tidak dimunculkan ya. Dan mereka itu sudah terbiasa ya, itu bisa kita lihat. Akibatnya berbeda dengan milenial itu adalah bahwa handphone milenial itu dia hanya pakai untuk informasi dan komunikasi dalam pengembangannya. Tapi Z itu dia adalah segala-galanya. Jadi ya, dan oleh karena itu mereka generasi Z ini apabila tidak didampingi ya, kehilangan komunikasi di dalam keluarga, maka itu bisa berakibat buruk. Karena semua yang dia dapat informasi di dalam internet ini ya, itu tidak ada filternya. Dia sendiri yang akan
mau filter. Lalu dengan pengalaman yang masih kecil, ya masih sedikit, lalu dia sudah mendapatkan teknologi yang canggih, maka bisa jadi dia akan mengikuti apa yang dia rasa benar. Lalu contoh kalau misalnya kita di ND, kita tidak bisa gaya yang bahwa anak-anak boleh saja berpikir apa atau bicara apa saja dengan orang tua, karena itu bukan budaya kita. Tapi kalau dia tidak pernah tahu, dia hanya melihat contoh di sini dan kiblatnya dia ke dunia modern barat, maka orang tua bisa salah terus. Ya. Pengalaman saya, anak-anak saya begitu, saya tetap akan saya selalu mengatakan bahwa komunikasi itu adalah hal utama. Ya, kita begini, saya jadi tahu saya itu seperti apa dan bagaimana. Ya karena kita ada komunikasi. Apalagi generasi Z. Ya, rumah itu, keluarga itu adalah kekuatan dia sebenarnya. Sehingga kalau rumahnya itu tidak ada komunikasi yang baik dengan orang tua, ya kasihan sih sebenarnya. Walaupun dia ada semua, saya bisa cerita sedikit, Romo. Saya punya teman SMA waktu saya masih SMA, anak Jakarta. Ketika kita mau libur Juni-Juli, saya bilang begini, kau pindah kok, kau libur ke rumah saya libur ke rumah kau. Saya bilang karena dia cerita bahwa dia pulang, dia punya bapak mama kan sibuk di Jakarta, bisnis, dia cuma ketemu pembantu, sudah ada uang bulanannya dia dikasih, terus dia boleh apa saja. Saya bilang, saya ini kalau pulang libur itu kembali asrama sih, waktu saya di asrama. Karena ibu saya tuh jam 6 pagi dia suruh gedor, perempuan bangun. Lalu kita mesti di rumah dulu sampai bapak sarapan, pergi kantor, kalau mau pergi izin, sama aja kan tinggal di asrama. Apa yang dia bilang? Saya mau karena saya ingin itu. Ketika saya datang, saya punya mama belum datang. Kurang kasih sayang dari orang tua. Ketika saya mau pulang, saya punya mama cuma buka sebentar. Sayang, nanti kau pulang ke jam berapa? Bukan itu, saya libur bukan itu. Saya libur karena saya mau ketemu. Jadi, untuk generasi Z, walaupun mereka punya semuanya, ya, kita juga mungkin teman-teman ini merasa bahwa enak ya ada orang ini. Tapi mereka bisa jadi baik kalau orang tua hadir bersama-sama dengan. Jadi karena menurut saya generasi X sebelum milenial, generasi milenial, generasi Z itu harus tetap terhubung. Ya, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Karena generasi Z tidak ada kalau generasi X tidak ada lah. Generasi milenial ada, kalau generasi Z juga tidak ada, untuk apa itu? Belum waktunya. Ya, jadi kita semua di sini, kalau saya bilang sih pandangan saya, ya bagaimana kita melihat itu dengan selalu positif ya. Kalau musim corona ini kalau sebut positif saya juga gugup. Kata positif. Nah, Kata itu. positif. Tapi kita semua harus bisa melihat dan mensyukuri. Ya, tidak usah merasa cemburu. Saya kenapa masuk dalam milenial ini? Kenapa saya begini? Kenapa saya milenial Z kok tidak seperti yang di? Nah, tidak. Pasti semua itu baik. Tinggal bagaimana kita bisa membuat generasi-generasi itu bisa. Yang kunci paling utama buat saya adalah komunikasi. Tanpa itu semua, komunikasi yang tidak saja melalui ini ya, tapi tatap muka, ya, itu. Karena itu saya memang kalau menggunakan handphone saya lebih suka WA, ya. Karena kalau telepon itu saya takut. Saya seperti ini nih, kalau lagi semangat tiba-tiba suaranya naik. Bisa jadi Kak Kawin dikira ini marah. Ya, padahal tidak. Karena itu lebih baik kita ketemu. Begitu saya, walaupun suara saya naik, Romo, walaupun saya pakai masker, tapi Romo bisa lihat mata saya. Sehingga Romo tahu, ya, Emi itu sedang senang. Emi lagi begini, ya. Nah, itu kira-kira nanti bisa. Baik Ibu Emi, terima kasih atas jawabannya. Berarti dari penjelasan yang Ibu Emi sampaikan ingin menekankan bahwa generasi milenials itu mengalami yang orang-orang yang lahir dengan kondisi yang nyaman dan mengalami perubahan-perubahan ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Dan kemudian mereka itu orang-orang yang lebih serius kepada pendidikan yang lebih tinggi agar kayak
lebih mudah dan lebih enak dipandang oleh orang-orang seperti itu ya Bu ya. Dia bisa mendapatkan sesuatu kenyamanan. Kenyamanan ya, betul. Kemudian dengan generasi Z itu adalah orang-orang anak-anak yang lahir dengan kondisi yang baik dari segi ekonomi maupun segi-segi yang lainnya. Ya, teknologi tentunya sekarang ya teman-teman, umur saya ya kalau tidak salah Bu ya, generasi Z dan teman-teman yang hadir di sini. Kemudian mereka itu adalah anak-anak yang jika tidak dituntun dengan baik maka akan mengarah ke dampak yang lebih buruk. Seperti yang Ibu Emi jelaskan tadi, jika penggunaan teknologi yang tidak baik maka akan mengalami dampak yang buruk. Karena bisa stres ya. Stres gitu. Oke, baik Ibu Emi, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke Pater Paul. Apakah saya harus mengulangi lagi ya Pater pertanyaannya? Tidak perlu. Oke, Pater. Jadi saya masih ingat pertanyaannya. Oke Pater. Menurut saya apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Emi tadi sudah sangat menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana itu generasi milenial dan juga bagaimana itu generasi Z plus dan minusnya. Karena itu saya hanya mau menambahkan mungkin 2 poin berkaitan dengan ini. Yang pertama, kita harus akui bahwa untuk generasi Z, kalau dibandingkan dengan generasi milenial, itu generasi Z itu sangat kreatif. Ya. Mungkin karena dunia mereka itu adalah dunia media sosial, sehingga ide-ide baru, ide-ide segar itu sungguh-sungguh muncul dari perjumpaan mereka, dari hasil browsing mereka di media sosial dan sebagainya. Sementara untuk generasi milenial, karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Emi tadi, ada masa di mana generasi ini tidak mengenal media sosial, tapi kemudian terpaksa atau boleh dibilang mau tidak mau karena teknologi komunikasi sudah ada, mau tidak mau harus terjun dan belajar untuk menggunakan teknologi informasi itu. Tetapi kebiasaan lama dari generasi milenial sebelum teknologi itu ada tetap dibawa, seperti tadi dikatakan baca buku, dan lain sebagainya. Itu poin yang pertama, sangat kreatif, inovatif untuk generasi Z. Tapi poin yang kedua, kalau saya bandingkan berdasarkan pengalaman saya, soal kohesivitas relasi interpersonal, hubungan antara pribadi, generasi milenial itu lebih kuat, lebih kental ketimbang generasi Z. Ya. Orang-orang di zaman generasi milenial atau yang berasal dari generasi Y tadi, karena mungkin sebelum media sosial ada, suka nongkrong bareng, suka bertemu dan lain sebagainya. Dan pengalaman ini tidak bisa digantikan oleh media sosial. Iya, betul sekali Pak. Dan ini sangat nampak di masa pandemi sekarang, ya, teman-teman sekalian. Di masa pandemi sekarang, di mana kita harus isolasi, lockdown, PPKM dan lain sebagainya, kebanyakan waktu kita di rumah. Generasi milenial ke bawah sampai generasi X itu sangat-sangat mengalami sesuatu yang boleh dibilang susah untuk berjumpa dengan temannya secara langsung, susah untuk kopi bareng dan lain sebagainya. Tapi untuk generasi Z biasa saja. Justru di masa PPKM ini menurut mereka tidak terlalu berpengaruh negatif untuk mereka. Kenapa? Karena dunia mereka adalah dunia medsos. Yang penting di tangannya ada HP, ya sudah selesai. Duniaku adalah medsosku, duniaku adalah kamarku. Dan justru gara-gara ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu ini tadi, kalau tidak didampingi dengan serius dan lain sebagainya, generasi Z ini cenderung jatuh ke dalam yang namanya social media depression. Ya. Depresi media sosial. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu ini tadi, dia tidak memiliki siapapun untuk bisa dia ungkapkan apakah yang di pikirannya itu benar atau tidak, apakah yang ada di benaknya itu bisa dilaksanakan atau tidak.
semua diambil keputusan oleh dirinya sendiri sesuai dengan apa yang dia tangkap, apa yang dia baca, apa yang dia temukan dari medsosnya. Dan ketika itu tidak terjadi antara harapan dan kenyataan, maka gampang atau rentan untuk jatuh ke dalam depresi gara-gara media sosial. Karena itu perlu pendampingan yang semestinya. Menarik sekali pada perbincangan kita sore pagi ini, teman-teman sekalian, ada perwakilan dari generasi X. Iya. Ya. Ibu Emi perwakilan dari generasi X. Kemudian generasi milenial, saya, kemudian Mei, kemudian ini Konstantinus juga. Iya. Ya. Dan teman-teman sekalian yang hadir menjadi perwakilan dari generasi Z. Ya. Kalau Ibu Emi mengenal komputer itu tahun 93, jujur Bu, saya mengenal komputer itu tahun 96. Iya, padahal dimulai lebih dulu kan. Iya. Saya mengenal komputer itu tahun 96 ketika masih dulu di kelas 1 SMA, mulai belajar ketik komputer. Kapan saya mengenal yang namanya internet? Itu setelah pergi ke Jogja 2006. Ada tentang waktu 10 tahun. 10 tahun. Dari mengenal perangkat hardware ini ya, menuju ke teknologi internet. Memang ada semacam suatu kita sebut dengan ini semacam shock culture ya, shock budaya dari tidak tahu menggunakan internet, kemudian belajar menggunakan internet. Ketika mengetahui internet, maunya sepanjang waktu harus di situ. Iya. Awal-awalnya. Betul sekali. Tapi grafiknya itu ada itu puncak dan kemudian turun. Beberapa waktu, beberapa bulan atau mungkin setahun kemudian kembali seperti biasa. Kami menggunakan teknologi media sosial sekali lagi untuk informasi dan komunikasi dan sebagainya. Dunia kami bukan seluruhnya ada pada media sosial. Karena itu memang untuk adik-adik sekalian, anak-anak AMC yang notabene 70%, 80% itu adalah generasi Z. Iya, generasi. Ya, menjadi satu tanggung jawab kita bersama dari generasi X, dari generasi Y atau generasi milenial untuk bersama-sama mendampingi supaya apa yang menjadi harapan bersama itu bisa tercapai. Itu dari saya, Amin. Baik Pak Ter, terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa dari Ibu Emi dan Pak Ter Paul. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu, Pak Ter. Kita melanjutkan ke pertanyaan mengenai pengalaman-pengalaman dari Ibu Emi dan Pak Ter Paul. Pertanyaannya, teman-teman semua pasti ingin mengetahui pengalaman dari Pak Ter Paul dan Ibu Emi sebagai seorang muda di masanya Pak Ter Paul dan Ibu Emi. Apa saja sih yang mungkin bisa adanya perbandingan atau perbedaan atau persamaan di masa mudanya Ibu Emi dan Pak Ter Paul dengan teman-teman generasi Z, generasi milenial sekarang ini? Mungkin bisa dijawab dari Pak Ter Paul. Terima kasih Windy. Tentang masa muda saya berpikir saya masih muda. Oh, Pak Ter berpikir masih muda. Oke Pak Ter. Karena ya, lagi-lagi karena saya masih dalam generasi milenial. Iya. Walaupun dalam dalam kurun waktu atau definisi umur yang ditentukan oleh negara ataupun oleh gereja, saya sudah lewat batas. Ya. Kalau gereja mengatakan yang namanya orang muda itu dari 13 sampai 35. Iya. Ya, kebetulan usia saya sudah lewat dari 35, maka ya tidak apa-apa. Mau dikatakan bukan. Tapi jiwanya tetap muda Pak Ter. Ya, otomatis. Ya, jiwa milenial tetap dan jiwa mudanya tetap. Ya. Bicara tentang pengalaman saya sebagai orang muda, ya masa muda saya lebih banyak dihabiskan di biara. Apa yang mau saya lakukan? Tapi itu berbeda tuh dengan
kita semua di sini. Iya. Karena itu Oh iya. Saya dari SMP saya sudah di asrama, SMA di asrama, kemudian apalagi di biara. Iya. Tetapi walaupun saya tinggal di biara sepanjang hidup saya, bukan berarti bahwa tahapan-tahapan masa muda saya tidak lewati. Iya. Tetap itu saya lewati. Saya dulu di SMA itu SMA biasa, SMA swasta, bukan seminari. Iya. Yang mana perjumpaan, pergaulan dengan teman-teman yang begitu kuat, bahkan dengan ini ya, sekolah kami itu sekolah swasta di mana perempuan dan laki-laki satu sekolah. Dan uniknya adalah kami belajar di tempat yang sama, makan minum di tempat yang sama, hanya tempat tidur yang berbeda. Iya, asrama. Dan namanya itu sekolah asrama. Yang sekolah di situ harus asrama. Kalau tidak mau asrama, tidak boleh sekolah di situ. Iya. Dan pengalaman perjumpaan dengan lawan jenis ini membuat, atau boleh dibilang mental, kemudian kemampuan saya dalam komunikasi itu boleh dibilang sangat berkembang. Dalam hal-hal yang lain, ketika saya sudah di biara dan lain sebagainya, apakah pernah mengalami yang namanya putus asa seperti yang dialami oleh orang muda? Ya pernah. Apakah pernah ini bersoal jawab atau berbeda pendapat, berkelahi dengan teman? Biasa. Ya. Namanya juga anak muda, ya kan? Walaupun di biara dan sebagainya. Pernah merasa ditolak? Ya pernah. Semua pengalaman-pengalaman itu saya alami di dalam hidup membiara. Tapi satu catatan penting juga yang saya mau sharingkan, saya mau bagikan kepada teman-teman sekalian. Ya. Dulu ketika kami masih masih di biara, itu sangat berbeda dengan kehidupan membiara saat ini. Dari segi boleh dibilang ya, dari segi perkembangan teknologi, kemudian kelengkapan fasilitas dan lain sebagainya. Ya. Ini berkaitan dengan pengembangan diri loh. Ya. Saya sungguh tahu, sungguh menyadari bahwa apa yang menjadi bakat talenta yang saya miliki. Waktu itu saya bisa menyanyi, waktu SMA saya pandai menyanyi, saya bisa membaca not dan lain sebagainya. Tapi alat musik saya tidak tahu apa-apa. Tapi berhubung karena di sana itu ada sarana yang sangat sederhana, yaitu cuma gitar. Dan bagaimana saya menggunakan sarana itu untuk berlatih. Akhirnya setelah tamat SMA paling tidak saya bisa bermain gitar, walaupun tidak punya gitar. Iya. Karena asrama menyediakan. Kemudian ketika masuk biara ada gitar, kemudian ada keyboard. Saya mulai berkeinginan untuk belajar. Oh, keyboard itu seperti apa? Tidak ada yang memberi pelatihan dan lain sebagainya. Pokoknya sarana ada. Lu mau berkembang, lu mau melatih dan lain sebagainya, silakan. Berlatih sendiri. Akhirnya secara otodidak kita mulai belajar atau melihat teman-teman kakak-kakak yang sudah pandai dan lain sebagainya. Dalam keterbatasan sarana prasarana itu, saya berjuang untuk paling tidak berkembang. Ya. Sampai sekarang pun, ya teman-teman sekalian, sampai sekarang pun, walaupun saya sudah jadi imam, saya terus belajar mengembangkan apa yang saya bisa kembangkan. Misalnya itu selama tinggal di Gurere ini, apalagi di masa pandemi ini, di mana pelayanan-pelayanan kerohanian, pelayanan-pelayanan gereja itu di-stopkan dan lain sebagainya. Kesempatan itu saya gunakan untuk apa? Lebih banyak berlatih atau mengambil atau belajar sesuatu untuk mengembangkan diri saya. Saya ikut kursus-kursus online. Daripada saya tinggal kosong di kamar, aku ikut kursus online
atau kemudian belajar untuk lebih mengembangkan talenta saya dalam bermain piano. Yang saya mau katakan teman-teman sekalian adalah sebagai orang muda, sejak dulu saya sungguh-sungguh belajar untuk mengenal apa yang menjadi bakat dan kemampuan saya, dan itu terus saya kembangkan sampai hari ini. Mungkin itu yang saya bisa bagikan pengalaman masa muda saya. Baik Pater, terima kasih banyak untuk pengalaman masa mudanya. Jadi yang ingin Pater tekankan di pengalaman masa muda Pater, itu teman-teman yang masih muda harus mengembangkan apa yang dia tahu potensi dalam dirinya untuk semakin dikembangkan dan tahu tentang dirinya, begitu ya Pater ya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Emi tentang pengalaman di masa mudanya. Baik ya. Pater ini memang pada generasi milenial, ya, generasi Z, teman-teman semua ya harus bisa melihat positifnya. Ya. Pater dengan keterbatasan mampu, ya, karena memang itu generasi ya, pengembangan diri, apalagi teman-teman semuanya ada. Kuncinya adalah mengenal diri sendiri. Demikian juga saya mengatakan bahwa sebenarnya kalau menurut saya kita bisa tahu kita siapa ketika kita di dalam keluarga kita. Orang tua itu akan menunjukkan. Ibu saya mengatakan begini, kau tidak usah malu karena kau rambut keriting, tapi kau punya mata yang indah. Syukuri itu, gunakanlah mata itu. Mata indah bukan karena pakai hal, bukan, tapi mata itu bisa, saya punya mata bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa saya penuh peduli, bahwa saya ini bisa diajak bicara, bahwa saya itu dari mata saya bisa mengatakan, sehingga saya selalu diberi kesempatan untuk tunjukkan. Ya, kami itu minta maaf, pada saat saya masih kecil bapak saya bupati, tapi kami tidak pernah dibatasi, tidak boleh kemana, tidak boleh. Nah, kami pergi, saya malah punya teman di mana-mana. Ketika saya masih kecil, masih SMP, saya jalan tidak pakai sendal. Nah, dan saya ingin membagi itu. Saya ingin membuktikan bahwa mama bilang, kalau saya punya mata indah, orang melihat saya tuh orang akan merasa nyaman. Kalau susah tuh dia bilang, enaknya ada Emi. Nah, sehingga saya sudah terbiasa untuk datang ke orang, bicara dengan orang. Dan saya tidak membuat-buat, karena saya tidak berpikir lain. Saya cuma mengatakan bahwa mata saya indah. Jadi kalau saya datang pun ya itu, saya bawa mata saya. Artinya ungkapan hati saya itu benar. Kalau ada orang kesusahan, saya memeluk dan menyampaikan saya ikut berduka atau saya ikut sedih, itu benar. Bukan saya buat-buat. Tapi itu bisa dilihat. Ketika ada orang senang, bahagia, saya ikut senang. Ditraktir itu ya. Tapi itu tulus. Jadi seperti yang Romo bilang, kenali dulu diri sendiri. Kalau kita tidak kenal diri sendiri ya bagaimana? Karena ketika kita tahu potensi saya ada di sini, lalu kita mengatakan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak ada potensi. Tidak mungkin, karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu baik seperti wajahnya. Wajah Tuhan saja baik, apalagi perilakunya. Tidak ada satu manusia dari kondisi apapun loh. Artinya maksud saya begini, dari keluarga sederhana, dari hasil misalnya karena perceraian atau kecelakaan, manusia baru menurut saya ya, ciptaan Tuhan keluar di bumi, artinya Tuhan setuju. Oleh karena itu tidak perlu ada yang menjudge bahwa kau anak haram, kau begini. Nah, tidak. Karena ketika sel telur dan sperma bertemu, kehidupan ada, Tuhan hadir. Oleh karena itu kita semua harus bangga dengan diri sendiri. Saya mengatakan bahwa saya juga mengalami seperti ini. Ya. Mungkin saya dimenangkan karena waktu itu anak bupati ya, selalu mereka bilang, nih itu begini. Saya SMP itu ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Saya SMP negeri 1 ND. Lalu saya ketua OSIS. Didukung oleh karena bapak saya itu, tetapi saya bisa membuktikan bahwa saya mampu. SMA
saya di Santa Maria Malang, saya ketua Legio Maria karena di asrama, ya di asrama. Terus saya juga tidak tahu kenapa suster kok menunjuk saya. Apa karena saya orang Flores itu jago berdoa ya. Ya. Terkenal. Tapi asrama saya juga banyak anak Flores, tapi kenapa saya? Ya karena itu tadi, saya tahu saya mampu. Saya itu pembaca kitab kalau di gereja itu terbaik, lektor saya paling bagus. Waktu kita pesparan, Iya, benar. itu misa pembukaan saya yang baca. Itu imam yang hadir tuh kebanyakan mengatakan bahwa Emi kamu itu sudah harusnya menang ikut lomba itu, karena tidak saja mewartakan, tidak saja membaca, tapi kamu sudah mewartakan. Iya. Saya tahu kemampuan saya. Saya sebagai dosen lulus serdos, sertifikasi dosen, artinya dosen itu ya harus mendapat pengakuan dari pemerintah. Itu saya mengatakan bahwa ketika saya memberikan penilaian diri saya mengatakan bahwa dalam hal komunikasi saya jagonya. Sehingga kalau mengajar saya bisa. Karena saya layak disebut dosen. Saya bisa memberikan apa saja yang sesuai dengan kemampuan saya. Jadi kunci yang pertama adalah kenal diri. Kalau sudah tahu dirinya mampu, jangan tutup. Jangan berdiri di belakang, tunggu dipanggil. Siapa yang aku kenal siapa kalau kita tidak maju sendiri? Maka saya pernah bilang sama Windy, kadang saya kalau ke gereja tuh harus duduk Di depan. depan. Karena hanya duduk di depan yang kita bisa dapat informasi dan ditunjuk. Jangan duduk di belakang. Pertama firman Tuhan kau terdengar, omong kosong putar balik, kau lebih banyak berpikir lalu bercerita. Lalu Yesus yang kau datang tuh apa? Kan Yesus kalau di gereja kan di tabernakel. Tabernakel ada di depan. Maju di depan. Ya, kalau kita sendiri tidak maju, tidak menunjukkan kita suka, omong kosong. Walaupun saudara hidup di dalam media sosial, hebat internet, tapi kalau hanya untuk diri sendiri, tidak ada yang tahu kakak. Lalu saudara stres, bunuh diri, apa untungnya? Ya, kami bukan itu kan. Kita dikasih Tuhan hidup, harus disyukuri, buktikan. Terima kasih Tuhan kalau sudah kasih saya hidup. Saya mau begini. Sehingga saya selalu bilang bahwa kalau doa itu marah aja Tuhan nggak apa-apa. Karena Dia maha baik. Ya, dalam itu Tuhan saya ini besok tuh saya pengennya saya mau begini, karena di media sosial lihat saya mau begini. Boleh ya Tuhan ya, harus boleh. Kalau tidak boleh kenapa? Karena pasti Z itu kan dia selalu pengen tahu. Iya. Kalau tidak boleh kenapa? Anak saya tuh di rumah dulu, saya cuma bilang begini. Kalau kau komunikasi dengan saya, boleh menyampaikan, tapi tetap tahu bahwa saya mama. Saya bukan punya teman. Ada hal yang tidak setuju, omong baik, omong. Saya tidak setuju mama. Alasannya begini. Tapi ketika kita sudah ada komunikasi, kau harus dengar saya. Bukan berarti saya paling tahu, bukan. Saya hidup lebih dahulu. Nah, di kampus juga begitu. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya bukan hebat. Saya tahu semuanya tidak. Tapi minta maaf, saya siap lebih dahulu. Sehingga materi yang saya kasih ini saya tahu lebih dahulu. Kalau kita ada beda pendapat, silakan angkat tangan. Ibu, saya punya pendapat. Bebas. Tapi kok tidak bisa bilang, ibu kok salah. Oh, saya marah itu. Saudara punya kesempatan membaca semua, punya pengetahuan. Jangan diam, jangan putuskan sendiri. Bagi dengan orang lain. Bagi dengan generasi muda. Bagi dengan kami. Tadi Windy bilang masa mudanya, saya muda terus. Saya Oktober nanti 56 tahun. Orang tidak kira, orang bilang, masa sih 56? Pantasnya saya berapa? 17 tahun. Jiwanya tetap muda ya. Oh, makanya. Oleh karena itu ya, sebenarnya saya tetap mengatakan bahwa kita kenal diri, lalu tunjukkan. Kau tidak akan, orang tidak akan tahu. Saya itu dimenangkan karena bapak saya, tapi saya tidak mau karena bapak saya. Saya harus buktikan bahwa saya layak. Ya, saya bilang, SD saya selalu juara. Ya. Lalu SMP tadi tuh saya kelas 1 sampai kelas 3 saya ketua kelas. Lalu saya ketua OSIS. Dan saya selalu ada pada posisi
1, 2, 3 rankingnya. Saya lulus itu dengan ranking 2. Hebat tuh ya, anak bupati, terus nilai bagus. Nah, masuk SMA di Santa Maria Malang juga dengan perjuangan seperti itu, ya, terus saya bisa lulus dengan baik. Lalu ketika saya ikut UNPTN waktu zaman saya masih itu, saya lulus di Fakultas Hukum UGM. Yang ikut tuh 2000-an, yang terima cuma 250, termasuk MI. Nah, kita mampu sebenarnya. Tapi bagaimana kita mampu ya kalau kita tidak tahu diri ya, tidak kenal diri ya. Jadi, dan saya percaya semua saudara punya semua. Ya, kalau Romo sudah mengatakan tidak punya lalu bisa main gitar, bisa main piano, apa yang tidak punya? Sekarang itu di medsos mau masak model apa? Saya jagonya loh, sharing resep. Masak tidak, tapi saya tentunya bisa. Ya. Tinggal kalau ada yang dirasakan tidak kurang atau tidak sesuai, bertanya. Jangan tanya di medsos tidak ada jawaban. Tanyalah kepada, gunakanlah juga waktu keluar dari kamar. Ya, jangan bangga dengan kehebatan. Karena yang tahu cuma kamu sendiri dengan HP-mu. Orang lain bisa tahu. Ternyata, ya, Kakak Willy sebenarnya kalau izin ya, Iya, Ibu. bicara, mereka harus pakai dengan itu. Terus saya bisa tahu ini namanya siapa, Iya, name tag ya harus. gitu ya. Iya, Ya, supaya kita kenal. Masa kami dua saja yang memperkenalkan diri. nanti sebentar Bu ada sesi untuk Oke, saling Dan. perkenalan dengan Bagus. teman-teman. Jadi itu ya, kenal diri, berani maju, ke gereja duduk di depan, ya. Nanti Romo bisa lihat. Romo pasti sudah hafal. Harus di Saya depan, akan mereka. harus di depan, ya. Saya justru sebenarnya cemburu dengan anak-anak yang sanggup baru tuh Romo. Mereka kan harus bikin tulisan tentang itu toh. Coba kan kakak-kakaknya, tapi tidak bisa lagi. Orang dia tidak ada kota. Dia berpikir, kalau nanti pulang gereja pacar saya tunggu di mana ya? Kita mau kemana? Oh iya, benar. Harus Dia sudah tanda terdengar itu tangan. khotbah, dia terdengar khotbah. Padahal penting kekuatan kita ada di situ ya, Firman dan Ibu Kristus. Terima kasih. Baik Ibu Emi, terima kasih untuk pengalamannya. Dr. Palowo, terima kasih. Teman-teman, semakin menarik bincang bersih kita hari ini. Namun kita jeda dulu, kita akan melihat beberapa video mengenai kegiatan-kegiatan AMC yang sudah berlangsung selama masa pandemi maupun masa-masa sebelumnya. Terima kasih.